klik video ini. Kudoakan kalian semua sehat selalu. Tapi udah pada subscribe belum? Kalian subscribe lah dulu. Terima kasih. Sekuy. Sampai pribadi. Jadi apa kabar kalian semua? Kuharap kalian enjoy parah ya. Bagaimana? Lubang bool masih sempit? Atau sudah berlubang? Atau sudah koyak? Halah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kejadian. Bukan satu kejadian sebenarnya. Kita akan membahas tentang James Bond. James Bond ini adalah agen rahasia. Ada juga di TV, mungkin kalian udah tonton filmnya ya. Itu adalah sebagian dari reka kisah nyata dia selama dia hidup ya. Jadi berhubung sebentar lagi akan main dangdut ya. Dangdut di dekat rumah saya. Jadi nggak usah berlama-lama ya. Langsung saja kita ke videonya. Kusarankan sama kalian gunakan earphone, simetriskan bentuk rebahan kalian. Kangkangkan kaki kalian sedikit, kencangkan celana dalam. Jangan lupa kalian siapkan cemilan kalian di samping dan kopi kalian. Apabila kalian pengen ngudut, kalian ngudut dan cekitrot. James Bond tentu bukan merupakan suatu tokoh yang asing ya di kalangan sinema. James Bond adalah salah satu karakter mata-mata paling hebat seantero dunia perfilman. Namun ternyata kisah dari individu asli yang diduga menginspirasi hidupnya, karakter James Bond justru naas. Nama asli James Bond adalah Sidney Reilly. Kita manggilnya James saja biar enak ya kan, gak usah panggil Sidney Reilly-nya. James mempunyai ikatan erat dengan Rusia dan mendedikasikan hidupnya untuk mengalahkan rejim yang telah berkuasa sejak tahun 1917. Namun sayangnya ia gagal. Mata-mata anti komunis James Bond ditahan oleh Soviet pada 27 September tahun 1925 dan ia kemudian ditembak mati. Meski kehidupan James sangat misterius, satu hal yang pasti di dalam hidup dia adalah dia mempunyai ikatan yang sangat erat dengan Rusia dari lahir hingga upayanya membunuh Vladimir Lenin. Ia sangat membenci komunis. Hal tersebut adalah salah satu dari sedikit hal yang diketahui tentang hidupnya. Makanya dari awal nih aku nggak bikin kapan dia lahir, karena menurut yang tertera di beberapa blog tidak ada yang tahu dia kapan lahir, dia lahir di mana, dan bagaimana bisa ia menjadi warga negara Inggris. Lanjut, James menceritakan kisah-kisah yang berbeda mengenai hidupnya kepada orang-orang lain. Beda orang yang dijumpainya, beda juga yang ia ceritakan tentang hidupnya. Ia mengaku pastor Irlandia atau keturunan bangsawan Rusia, tergantung dengan siapa ia berbicara. Nama asli keluarganya adalah Rosenblum, sedangkan namanya sendiri masih menjadi misteri. Sumber berbeda mengatakan ia bernama Semyon atau Georgie. Pada tahun 1896, Tuan Rosenblum tiba di London, di mana ia menikahi wanita asal Irlandia dan mengganti identitasnya menjadi Sidney Reilly. Ada yang mengatakan bahwa James memulai karirnya di Badan Layanan Khusus Inggris pada tahun 1890-an. Seperti yang dikatakan banyak sejarawan, James tidak dapat dipercaya. Ia dilaporkan memata-matai Jepang dan Inggris pada perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905. Salah seorang agen Badan Layanan Rahasia mengungkapkan bahwa kami menganggapnya tidak dapat dipercaya dan tidak cocok untuk menjadi bagian dari mata-mata. Dan pada akhirnya pada tahun 1917 James dikirim ke Rusia, negara yang selalu membuatnya tertarik. Nggak tahu kenapa dia tertarik, nggak diterangkan di sini juga. Ia hidup di Rusia dalam penyamaran. Ia mampu merekrut beberapa agen ganda. Tak bagaimana James mampu mendapatkan sertifikat CK atau Badan Intelijen Bolshevik, sehingga ia memiliki akses masuk untuk ke Kremlin. Cara yang terbaik dibuat James adalah membinasakan partai dan membunuh para pemimpinnya. Halah. Bersama agen Inggris lainnya, James merencanakan sebuah serangan. Masalahnya, si pemimpin mereka ini sama sekali tidak berniat untuk menghancurkan Bolshevik, tapi ia bertindak sebagai provokator. Dan pada akhirnya pemerintah Uni Soviet mengetahui rencana busuk dari Inggris. Mereka ingin menghancurkan kedutaan besarnya. Tak kenal lelah, James melanjutkan upayanya untuk menggulingkan Soviet. Ia menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan di utara Rusia, di mana tempat tersebut adalah tempat tentara. Namun segala upaya yang telah dilakukan ternyata berujung percuma.
Tentara Putih kalah, lalu James kembali kabur. Pada bulan September tahun 1925, James menyeberangi perbatasan antara Uni Soviet dan Finlandia untuk bertemu dengan jaringan anti-komunis yang diciptakan untuk menjebak musuh-musuh Uni Soviet dari luar negeri. James Bond akhirnya terkena jebakan tersebut. Walaupun kendati ia terkena licik dan berpengalaman, ia tidak terjebak sendiri. Ia terjebak dengan musuh-musuh Soviet lainnya. Ia akhirnya dieksekusi di hutan dekat Moskow pada September 1925. Disitulah akhir dari hidup James Bond. Kalau di film itu, filmnya apa ya? James Bond 007 kalau nggak salah. Kalau kalian penasaran, kalian tonton aja filmnya dulu ya kan. Itu adalah reka adegan dari sebagian kisah nyata dari kehidupan James Bond. Menurutku ini sih blognya kurang memadai ya, kurang lengkap. Jadi itulah cerita James Bond atau Sidney Reilly. Udah aku kutip dari beberapa blog juga. Cuman ini yang bisa aku dapat, ini yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau ada lebih bisa aku lanjutkan juga. Tergantung respon kalian kayak mana lah. Jadi cukup sekian video dari aku ya. Kami segenap tim corporation Onat ya, perusahaan-perusahaan lainnya sudah membantu perusahaan Onat untuk mengumpulkan data-data mengenai konten yang akan saya buat pada saat ini. Jadi terima kasih sama kalian kuucapkan karena kalian sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa kalian untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Kalian share juga ke kawan-kawan kalian yang ada di luar sana ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian jaga kesehatan, jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumah pun ya pakai masker lah ya kan. Janganlah cari penyakit. Udah pun sakit, cari penyakit. Sayang-sayangi keluarga kalian, rebah-rebahan kalian di rumah. Stay tune terus di channel Onat. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku. Linknya aku taruh di deskripsi ya, biar kalian nggak repot juga. Kalian tinggal klik tombol apa aja, kalian tekan tinggal apa aja namanya, follow ha. Kalian udah terfollow itu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, and the last don't forget to subscribe. Peace.